Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus memecahkan roti dan membagikannya. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, dan membagikannya. Ini bukan hanya kisah mujizat, tetapi gambaran hidup Kristus sendiri dan pola hidup yang harus kita ikuti. Yesus mengambil apa adanya, meskipun sedikit. Ia bersyukur, bukan mengeluh. Ia memecah-mecah, bukan merusak. Dan dari pemecahan itu, lahirlah berkat yang melimpah. Ia lalu memberi, karena kasih sejati selalu mengalir keluar dari diri. Santo Yohanes Maria Vianney hidup seperti itu. Ia bukan imam besar menurut ukuran dunia, tetapi ia memberikan seluruh dirinya dalam doa, dalam sakramen tobat, dalam kesederhanaan. Hidupnya menjadi roti yang diambil Tuhan, dipecah-pecah lewat pengorbanan, dan dibagikan bagi umat. Hari ini kita diundang untuk menjadi roti yang siap diberkati dan dibagikan. Bersediakah kita bersyukur meski hanya memiliki 5 roti? Bersediakah kita dibentuk, bahkan dipecah, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama? Semoga seperti Yesus dan Santo Vianney, kita pun menjadi tanda kasih Allah yang hidup, melalui hal-hal kecil yang kita beri dengan tulus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah hidup kami seperti roti, diambil,
diberkati, dipecah, dan dibagikan bagi sesama. Melalui teladan Santo Yohanes Maria Vianney, ajarilah kami setia dalam doa dan pelayanan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.